Pertanyaan sederhananya adalah gimana sih cara kita menghadapi itu? Saya juga lagi belajar, ini bukan kata saya ya, tapi saya coba merangkum dari beberapa hadis, dari beberapa ayat. Mudah-mudahan ini jadi semacam tips dari Allah, dari Rasul, cara kita supaya lebih sabar dalam menghadapi ujian, khususnya ujian perasaan. Pertama, saya mengambil dari hadis riwayat yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, hadis Hasan. Nabi SAW mengatakan, "Ma yazalul bala'u bil mu'mini wal mu'minati fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqallaha ta'ala wa ma alaihi khati'ah." Tidaklah seseorang selesai diuji, baik dia laki-laki, orang yang beriman, atau perempuan yang beriman, baik itu ujiannya terjadi pada dirinya, atau melalui anaknya, atau melalui hartanya, artinya ujian harta, ujian fisik, ujian perasaan, sampai dia bertemu dengan Allah dan dia tidak punya dosa. Apa maksud dari hadis ini? Ujian itu tidak akan berakhir kecuali kalau dosa kita sudah habis. Allah akan menguji kita terus untuk membersihkan diri kita dari dosa. Sehingga yang harus kita coba bangun awareness dalam diri kita kalau lagi diuji, Allah pengen membersihkan dosa saya nih. Sehingga kita ridho dengan ujian, bukan ikhlas ya. Kalau ikhlas ibadah, kalau ujian ridho, rela. Saya ridho ya Allah walaupun ini berat. Saya ridho ya Allah walaupun saya berharap Engkau beri jalan keluar. Saya ridho ya Allah walaupun saya berharap ditolong oleh Allah. Tapi tetap ridho diberikan ujian itu. Sambil berdoa diberikan jalan keluar, ditolong, diberikan keajaiban. Cuman gak mau mengeluh. Dan berdoa meminta jalan keluar bukan mengeluh, itu ibadah. Berdoa itu ibadah dalam Islam. Sehingga Allah suka banget sama hamba yang berdoa. Allah suka dengan hamba yang curhat. Nabi itu kalau lagi curhat, doanya aja bisa berjam-jam cuma doa doang tuh. Kayak hadis Aisyah pas lagi cemburu malam-malam kan. Aisyah lagi tidur, ini jatah malamnya Aisyah. Tiba-tiba dia nyari-nyari raba-raba, Nabi gak ada, dicari di kamar mandi gak ada. Biasanya Nabi sholat di sebelah Aisyah, wah curiga nih jangan-jangan ke rumah si fulan. Dicari ke rumahnya, ditelepon gak aktif, mungkin lagi dicas, datang ke rumahnya. Ketuk pintu. Hafsah, Nabi di rumah kamu enggak? Enggak Aisyah, beneran. Cari ke rumah Sofia. Sofia, Nabi di sini enggak? Enggak, beneran. Cari ke rumah Maria. Maria di sini enggak Nabi? Enggak. Kemana ya Nabi? Rumah istri-istri yang lain gak ada. Pas balik ke rumahnya, ngelewat masjid, ngelihat Nabi lagi sujud di Masjid Nabawi, di mihrab. Dan Aisyah mendengar Nabi menangis sambil berdoa. Dan sujudnya itu seperti membaca 1 juz Al-Quran. Dan itu isinya doa nangis. Robbi. Jadi kalau kita katakan gak usah banyak berdoa sama Allah, malu. Justru Allah suka kepada hamba yang berdoa. Justru sebaliknya kalau kita jarang berdoa atau enggan berdoa, buat Allah itu orang sombong. Allah gak suka hamba kayak gitu. Kamu gak butuh saya, sama kayak kita lagi ada masalah, punya teman yang punya kelebihan harta, terus kita kayak bingung gitu nyari kesana kemari pinjaman, dia gak dikasih tahu. Pas dia tahu dari orang lain, dia ngomong apa? Kamu gak nganggap saya ya? Emangnya saya bukan teman kamu? Kok kamu punya masalah keuangan tapi saya gak dikasih tahu, malah saya tahunya dari orang lain, tersinggung kan? Kalau teman kita aja tersinggung, apalagi Allah. Kamu punya masalah kok gak ngomong ke saya, wahai hambaku? Bukan berarti Allah gak tahu, Allah tahu, cuman Allah berhak, bukan ingin ya, berhak untuk dilibatkan. Allah berhak untuk dicurhatin. Allah berhak untuk dijadikan tempat kita untuk habis-habisan menangis dan melampiaskan masalah kita kepada Allah dalam bentuk curhat-curhat dan doa. Sehingga kalau kita berdoa, ya Rabbi, Allah langsung inni qarib, mendekat Allah kepada kita. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, kalau kita punya masalah, kita coba bangun awareness, oh Allah pengen membersihkan dosa-dosa saya nih. Terus kita berdoa, ya Allah bantu saya, ya Allah tolonglah saya, istighfar. Saya kadang-kadang ngerasa nih, kalau ada dosa, ada kesalahan, ada kekeliruan yang saya lakukan misalnya gitu, kalau saya nggak kuat istighfarnya, bentar lagi akan diuji sama Allah. Ujinya macam-macam, alhamdulillahnya ujiannya masih ketahan. Pasti diuji sama Allah. Kalau istighfarnya nggak kuat, taubatnya tuh nggak kuat, langsung diuji sama Allah. Dan saya langsung sadar, oh benar berarti yang tadi ini lagi dihapus sama Allah nih.
Perkencang lagi, perkuat lagi istighfar. Kenapa? Karena kalau istighfar kita kuat, berarti kan dosa kita dihapus dengan istighfar ya. Otomatis ujian kita durasinya berkurang. Makin kuat istighfar, makin berkurang. Kalau istighfarnya udah mantap, udah selesai, Allah cabut tuh ujian kita. Diganti dengan kebaikan. Jadi teman-teman, kita coba sadari, oh kalau Allah menguji saya, emang saya banyak dosa. Sebelum kita mencari kambing hitam, nyalahin orang lain, sebelum kita marah kepada orang lain, kadang wajar kita marah kepada orang lain gara-gara ucapannya, komennya, teks dari dia, wajar. Tapi sebelum itu, marah dulu kepada diri kita atas dosa dan kesalahan kita yang baru saja kita lakukan. Atau yang dulu kita lakuin dan belum benar-benar kita tinggalkan. Kalau kita ngerasa banyak dosa di masa lalu sebelum kita taubat, hijrah, berarti mungkin itulah alasan kenapa sekarang kita diuji setelah hijrah. Kenapa agak-agak harus jungkir balik setelah kita hijrah. Kenapa harus sedikit berdarah-darah setelah kita hijrah. Anggap aja itu untuk mengkifarat, membersihkan dosa-dosa kita yang telah lalu. Supaya apa? Supaya kalau kita pulang kepada Allah, kita pulang dalam keadaan bersih. Dan itu pasti akan menjadi orang yang paling beruntung. Daripada nanti diberesin di akhirat, mending diberesin di dunia kan. Soalnya kalau diberesin di akhirat itu lebih berat. Akhirat itu perlakuannya beda dengan di dunia. Di dunia kalau kita salah akan dibalas oleh Allah. Kalau kita belum taubat, dibalas oleh Allah sama. Tapi di akhirat ukurannya beda. Sehingga heran ya, kalau ada orang yang merasa beruntung lolos dari hukuman dunia, dia pikir dia udah lolos dari hukuman Allah. Mending dia beresin deh di dunia daripada nanti di akhir berlarut-larut. Itu bahaya banget. Kalau buat saya pribadi dan saya yakin teman-teman juga kayak gitu, gak mau ada masalah di akhirat, mending masalah di dunia aja. Tapi masalah di dunia juga kita gak mau berlarut-larut, pengen cepat dimudahin sama Allah. Caranya istighfar. Tidaklah Allah memberikan kepada kita ujian kecuali salah satu alasannya pengen menghapuskan dosa. Idza kathurat dzunubul 'abdi walam yakun lahu min amalin liyukaffiraha fabtalahu Allahu bil hazan liyukaffiraha. Kalau seorang hamba banyak dosa dan dia nggak cukup amal untuk mengkifarat dosa-dosanya, Allah akan menguji dia dengan rasa sedih, dengan rasa kecewa, dengan rasa berat, sakit hati untuk mengkifarat dosa-dosanya. Itu yang kita bangun. Sehingga kalau ada masalah sama orang lain, kita memperbaiki diri dulu. Bukan sibuk dengan kesalahan dia terus menerus yang gak mau kita maafin. Misalnya ada teman kita nih, jadi clash sama kita. Hal pertama yang kita bangun, astagfirullahaladzim saya banyak dosa nih. Tapi kan yang salah dia, ya. Tapi mungkin dia gak akan mengatakan kalimat itu, gak akan bersikap kayak gitu kalau kita gak punya dosa. Allah sengaja mengutus dia untuk menguji kita lewat kata-katanya, lewat perilakunya, karena kita punya dosa. Jadi penyebab pertama diuji itu bukan teman kita yang salah, itu penyebab kedua. Memang dia salah dan itu harus kita akui, realistis lah. Dia salah, dia nggak pas, dia nggak bijak, dia apa. Oke, tapi yang mentakdirkan dia salah kepada kita, Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa Allah takdirkan gitu? Karena kita masih punya banyak dosa. Allah kirim kita ujian, bisa manusia, bisa alam, bisa dalam diri kita sendiri. Itu semuanya adalah cara Allah untuk menguji kita dan membersihkan dosa-dosa kita. Ini yang kita bangun pertama. Yang kedua, kata Nabi di dalam hadis Bukhari, "May yuridillahu bihi khairan." Yang terkenal kan yufaqihu fiddin, itu yang terkenal. Ternyata ada dua modelnya. Ada may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah pengen kasih dia kebaikan kebaikan, Allah akan buat dia mengerti halal dan haram. Itu berarti Allah sayang sama dia. Ini satu model hadis. Ada model yang kedua, mirip redaksinya. May yuridillahu bihi khairan yusib min. Hadis Bukhari. Siapa yang Allah pengen ngasih dia kebaikan, Allah uji. Hah? Kok gitu caranya? Ternyata kayak gitu rahasianya. May yuridillahu bihi khairan, may yuridillahu bihi khairan, siapa yang Allah pengen ngasih dia kebaikan, Allah kasih dia musibah atau ujian. Kenapa bisa seperti itu Ustaz? Fa inna ma'al usri yusra,
Inna ma'al usri yusra. Seolah-olah Allah bilang di dalam ayat itu, kalau kalian mau dapat kemudahan, biasanya lewatnya kesusahan dulu. Kalau kalian pengen dapat keberuntungan, biasanya dapatnya kerugian dulu. Tapi keberuntungan dan kerugiannya pasti gak sebanding. Keberuntungannya jauh lebih besar daripada kerugiannya. Kerugian itu kayak modal doang, DP. Jadi kalau kita mau dapat kejutan dari Allah, Allah kasih kita DP. DP-nya apa? Ujian, DP-nya musibah, DP-nya rasa gak nyaman. Itu DP tuh. DP terhadap apa? DP dari Allah terhadap hadiah-hadiah besar yang Allah pengen ngasih ke kita setelahnya. Cuman banyak orang yang menolak DP ini. Sama kayak kita misalnya. Kalau kita mau ngasih dia hadiah, kita kasih dia kayak kejutan dulu. Dia lagi ulang tahun nih, disiram air dulu. Setelah itu dikasih hadiah-hadiah yang mahal. Rela gak disiram air demi hadiah? Rela, udah siramin lagi aja. Kalau setelahnya ada hadiah. Yang kita gak rela, kalau setelah disiram, disuruh bersih-bersih sendiri dan gak dikasih apa-apa, kan gak rela tuh. Berarti ini bab iman. Yakin gak kalau Allah tetap ngasih hadiah? Kan sabar dan iman itu ternyata tahu aman, kembar. Kalau kita yakin Allah ngasih hadiah setelah ngasih kita DP ujian, ya kita akan sabar. Gak apa-apa deh, bentar lagi mau dikasih hadiah, digini-giniin juga gak masalah. Dibully, diapain sama Allah, biarin aja. Ya Allah saya sabar, kan bentar lagi mau dikasih hadiah nih. Ini masalah yakin. Tapi kalau kita gak yakin, apa sih maunya Allah gitu kan? Begitu kalimat ini keluar, maka yang muncul setelahnya adalah mengeluh, berputus asa, dan gak akan sabar menghadapi ujian. Ujian, kata Nabi, may yuridillahu bihi khairan, siapa yang Allah pengen kasih hadiah, siapa yang Allah pengen kasih kejutan, siapa yang Allah pengen kasih pertolongan, siapa yang Allah pengen kasih kebaikan, yusib min, Allah akan uji dia dulu. Ini sunnatullah, sehingga kalau kita lagi diuji, yang kita lihat jangan ujiannya, apa setelah itu. Gimana ngelihatnya Ustaz gak kelihatan? Dengan mata hati. Istafti qalbak, tanya kepada hatimu, kelihatan gak? Dengan mata hati. Gimana ngelihat dengan mata hati? Dengan iman, saya percaya Allah pasti ngasih kebaikan setelah ini. Orang Allah sendiri yang ngomong, gak ada satu huruf pun di Al-Quran yang salah. Apalagi satu ayat, apalagi dua ayat. Fa inna ma'al usri yusra, ditegesin lagi. Inna ma'al usri yusra. Tapi usr dulu, baru yusr. Dikasih kesusahan sedikit, dikasih kemudahan yang banyak. Dikasih kesusahan sedikit, dikasih kemudahan yang banyak. Ini yang kita coba bangun tajdidul iman. Bangun memperbaharui yakin. Sehingga ketika kita diuji, sedih, wajar. Mengaduh sedikit bukan mengeluh ya. Kalau mengeluh kan nyalahin Allah. Kalau ngaduh, yang namanya orang dicubit kan itu ngaduh. Tapi kalau apa sih maunya Allah? Nah itu ngeluh. Antara mengadu dengan mengeluh berbeda. Mengaduh itu manusiawi. Sedih itu manusiawi. Air mata bahkan bukan hanya manusiawi, itu rahmat dari Allah.